Saito dan juga Akane merupakan rival kelas demi memperebutkan peringkat pertama di sekolah mereka, di mana karena Saito selalu mendapatkan peringkat pertama, hal itu pun membuat Akane menjadi sangat kesal dan iri kepada kepintaran Saito, dan bahkan setiap harinya, mereka berdua selalu bertengkar layaknya kucing dan tikus di hadapan semua teman-teman kelas mereka. Namun di tengah pertengkaran yang selalu terjadi itu, ada seorang gadis cantik bernama Himari yang selalu melerai mereka berdua untuk tetap berdamai. Namun walaupun begitu, Saito dan juga Akane masih tetap bertengkar setiap hari demi ego mereka masing-masing. Tapi saat Saito sedang pulang di siang hari, dia pun mendapatkan pesan dari kakeknya yang menyuruh Saito untuk mengikuti perintahnya, di mana saat ini Saito akan dibawa ke suatu tempat untuk sebuah masalah keluarga yang harus Saito hadapi. Dan rupanya, Saito merupakan seorang pemuda yang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, di mana kakek Saito adalah seorang pemilik saham teknologi terbesar, yaitu Nvidia. Tapi ketika sampai di sana, Saito pun menjadi sangat terkejut ketika dia malah kembali bertemu dengan Akane yang juga berada di sana. Namun di tengah Akane dan juga Saito yang mulai kembali bertengkar, datanglah si kakek Saito dan juga si nenek Akane yang segera mengajak mereka berdua untuk melakukan pertemuan di dalam rumah. Hingga setelah disajikan dengan makanan dan minuman yang nikmat, kakek Saito pun menceritakan sebuah kisah masa lalu, di mana dulu ketika mereka masih muda, kakek Saito dan juga nenek Akane pernah saling mencintai, namun karena mereka tidak sejodoh, mereka pun malah menikah dengan pasangan mereka masing-masing. Tapi ketika mereka semakin beranjak tua, mereka pun memutuskan untuk kembali bersama setelah pasangan mereka wafat. Dan karena saat ini mereka sudah tua, kakek Saito pun memutuskan untuk menjodohkan Saito dan juga Akane supaya bisa membalas penyesalan mereka beberapa puluh tahun yang lalu karena sudah gagal berjodoh ketika masih muda. Dan kakek Saito pun berkata, jika Saito menolak, maka Saito tidak akan pernah menjadi penerus saham dari keluarga mereka. Dan mereka pun diberikan waktu selama 3 hari untuk memikirkan hal tersebut. Hingga ketika di malam hari, Akane pun masih tidak menyangka kalau dia harus dijodohkan dengan orang yang sangat dia benci. Namun Saito pun mengatakan kalau mereka harus segera memikirkannya di esok hari. Hingga ketika hari semakin malam, Akane pun memutuskan untuk curhat kepada Himari bahwa saat ini Akane sedang dijodohkan dengan orang yang sangat dia tidak sukai. Dan ketika mendengarkan hal itu, Himari pun berkata kalau dia menjadi Akane, maka dia akan segera menolak perjodohan tersebut. Apalagi orang yang ingin dijodohkan adalah orang yang sangat tidak disukai oleh Akane sedikit pun. Di lain sisi, rupanya Saito juga sedang curhat kepada adik sepupunya tentang perjodohannya saat ini, di mana Saito malah dijodohkan dengan seorang gadis pemarah yang sangat tidak dia sukai. Namun si adik Sisei yang polos pun berkata kalau Saito harus tetap menerima takdir itu supaya Saito bisa menguasai perusahaan si kakek di masa depan nanti dan menjadi orang terkaya di Jepang. Singkat ceritanya, setelah 3 hari sudah berlalu, kini Akane dan juga Saito harus mengatakan keputusan mereka untuk menikah atau tidak. Dan karena mereka tidak ingin membuang-buang kesempatan itu, Akane dan juga Saito pun akhirnya menerima tawaran dari kakek Saito tersebut. Namun ketika Saito ingin pamit dan kembali pulang ke rumah, sang kakek pun menahan Saito, dan rupanya mereka tidak akan menikah setelah lulus kuliah, melainkan mereka akan menikah saat ini juga. Bahkan sebelum Saito dan juga Akane setuju, kakek Saito rupanya sudah membeli sebuah rumah mewah di daerah Menteng untuk menjadi rumah mereka saat ini. Tapi karena Akane masih merasa syok, dia pun merasa takut jika nantinya Saito akan melakukan hal skibidi kepadanya di malam itu. Tapi setelah merapikan beberapa barang, Akane pun menjadi sangat syok ketika mengetahui kalau di rumah itu hanya memiliki satu tempat tidur saja untuk mereka. Dan ternyata kakek Saito sudah mempersiapkan semua hal itu supaya Saito dan juga Akane bisa melakukan skibidi di malam pertama. Dan karena hal itu, Akane pun langsung bertanya bahwa apakah Saito akan skibidi dengannya. Saito yang gengsi dan kesal pun menjawab kalau hal itu mustahil untuk terjadi. Namun ketika Akane ingin kembali merapikan barang, dia pun malah terjatuh di hadapan Saito. Tapi karena merasa salting, Akane yang malu pun memutuskan untuk segera pergi. Hingga ketika hari menjelang malam, suasana pun menjadi semakin canggung ketika Akane dan juga Saito harus tidur di kasur yang sama. Ditambah ketika mencium bau wangi dari Akane, hal itu malah membuat Saito menjadi sangat tegang di malam itu. Namun karena Akane kebanyakan gerak, tangan Saito pun malah tak sengaja menyentuh tubuh Akane. Dan karena saat ini mereka sudah menikah, Akane pun memperingatkan kepada Saito untuk menjaga rahasia mereka saat ini, karena jika semua orang sekolah tahu, maka kehidupan SMA mereka akan segera berakhir.
Dan ketika mereka masuk ke dalam kelas, datanglah Himari yang segera menyapa Akane dan juga Saito di hari itu. Namun tanpa Himari sadari kalau sebenarnya Saito dan juga Akane saat ini sudah resmi menikah di umur yang masih sangatlah muda. Tapi setelah itu, adik Saito pun segera bertanya kepada Saito bahwa kenapa semalam Saito tidak tidur di rumah. Dan karena Saito tidak ingin menjawab, secara tiba-tiba, Shisei pun malah merasakan setiap hal yang ada di tubuh Saito untuk memastikannya. Dan siapa sangka, dengan hanya menggunakan aroma Saito, Shisei pun langsung bisa tahu tentang pernikahan Saito dan juga Akane saat ini. Dan supaya tidak ketahuan, Shisei pun malah meminta imbalan supaya dia mau tutup mulut atas hubungan di antara Saito dan juga Akane. Tapi saat kembali di kelas, lagi-lagi Saito malah kena marah oleh Akane karena tidak becus menjadi piket kemarin. Namun Saito yang masih ngantuk karena kejadian semalam pun memutuskan untuk tidak terlalu menghiraukan perkataan Akane di hari itu. Tapi saat kembali ke rumah, Akane pun menjadi sangat marah dan kesal kepada Saito yang hanya mau membeli suplemen dan juga beberapa makanan gym. Mendengarkan hal itu, Saito pun berkata kalau semua orang yang ada di dunia ini membutuhkan protein yang cukup. Namun Akane yang masih sayang dengan ginjalnya memutuskan untuk memasak makanannya sendiri serta menunjukkan bentuk makanan yang sebenarnya kepada Saito. Dan dengan menggunakan keahlian istri magang miliknya, siapa sangka Akane pun mampu membuat makanan yang sangat nikmat kepada Saito. Dan ketika Saito mencobanya, Saito pun malah teringat dengan kenangan bersama sang ibu. Tapi Saito yang gengsi pun malah mengatakan kalau semua makanan itu biasa saja, yang padahal sebenarnya sangatlah nikmat. Hingga di esok hari, saat Akane ingin membangunkan Saito, secara tiba-tiba Saito malah menarik Akane ke tempat tidur. Dan setelah pertengkaran di pagi hari, Akane yang kesal pun segera menyuruh Saito untuk mencuci piring bekas semalam. Tapi Saito yang bebal pun berkata bahwa dia ingin menumpuk semua piring terlebih dahulu saja dan membersihkannya ketika sudah menumpuk. Dan ketika mendengarkan hal itu, Akane pun menjadi semakin kesal kepada sifat Saito. Singkatnya, setelah kembali dari sekolah di malam hari, Akane pun malah kembali marah dengan game yang sedang dimainkan oleh Saito, yaitu game horor yang sangatlah mengerikan. Dan karena kesal, Akane pun malah mencabut PS Saito hingga Saito kalah. Tapi saat hari semakin malam, Akane pun mulai merasa kalau kehidupannya selama ini dengan Saito ternyata tidak terlalu buruk seperti yang dia bayangkan selama ini. Bahkan tadi, Saito sudah pernah mencoba untuk menyelamatkan Akane ketika Akane hampir pingsan di kamar mandi. Dan singkatnya di esok hari ketika Himari datang, Akane pun segera curhat kepada Himari tentang pertengkaran yang selalu dia lakukan dengan seseorang. Dan ketika mendengarkan hal itu, Himari pun segera memberikan sebuah saran bahwa sebaiknya Akane harus mengajak ngobrol orang yang sering bertengkar dengannya, siapa tahu mereka bisa saling memahami satu sama lain. Dan rupanya di lain sisi, Saito juga sedang curhat kepada sang adik yaitu Shisei tentang kehidupannya dengan Akane saat ini, yang penuh dengan pertengkaran setiap harinya. Tapi ternyata Shisei juga memberikan sebuah saran yang sama dengan Himari, yaitu Saito harus mengajak Akane untuk melakukan deep talk di malam hari. Hingga ketika sampai di rumah pada malam hari, Akane pun segera mengajak Saito untuk melakukan deep talk bersama, untuk membahas semua kesalahan yang mereka lakukan selama ini. Dan setelah melakukan introspeksi kepada diri mereka masing-masing, mau tidak mau Akane dan juga Saito harus saling menerima kekurangan mereka masing-masing, layaknya sepasang kekasih dan suami istri yang baru saja menikah. Bahkan Akane pun berkata kalau saat ini dia tidak akan marah lagi kepada Saito jika Saito menyentuh tubuh Akane. Dan setelah melakukan perbincangan panjang itu, Akane pun segera memberitahu Himari kalau dia sudah berhasil melakukannya. Tapi ketika Saito masuk ke dalam kamar, secara mengejutkan, Akane pun malah pasrah kepada Saito di malam itu. Tapi di esok hari, Akane pun menjadi sangat terkejut ketika Saito malah membeli sebuah kue kepada Akane. Dan karena Akane merasa bahagia, Akane pun memutuskan untuk membuatkan puluhan makanan yang nikmat kepada Saito. Dan tidak seperti hari-hari biasanya, setelah makanan selesai, Saito pun segera mencuci piringnya sendiri, dan hal itu pun cukup membuat Akane menjadi senang dan bahagia kepada Saito. Tapi ketika melihat Akane yang tersenyum, Saito pun baru menyadari kalau Akane sebenarnya adalah seorang gadis yang sangatlah cantik ketika tersenyum.
Tapi di esok hari, secara melanjutkan Akane pun mengatakan kalau dia ingin menonton film yang sudah dia beli bersama dengan Saito. Dan karena Saito juga sedang gabut di hari itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menonton film bersama, yaitu film yang sudah Akane beli. Tapi karena film yang ditonton adalah film kucing, UAUIU, Saito malah ketiduran sampai di akhir film. Dan karena merasa bosan, Saito pun segera mengajak Akane untuk memainkan game kesukaannya saat ini. Dan siapa sangka, Akane pun malah suka dengan game yang selama ini Saito mainkan. Tapi di malam hari, ketika mereka berdua ingin segera tidur, secara tiba-tiba, Akane pun mengatakan kalau mulai ke depannya, mereka berdua harus saling menyapa menggunakan nama asli mereka. Yang hal itu pun membuat Saito menjadi sangat salting di malam itu. Namun di esok hari, Himari pun menjadi cukup heran dengan sifat Akane yang tidak kasar lagi kepada Saito. Namun saat Saito sedang membaca buku di perpustakaan, Shisei pun berkata kalau saat ini, dia berniat untuk membantu hubungan di antara Saito dan juga Akane supaya tidak bertengkar setiap harinya lagi. Dan ketika hari menjelang siang, secara mengejutkan, Saito yang gabut pun memutuskan untuk mengajak Akane berbelanja ketika pulang sekolah nanti. Namun Akane pun menjadi sangat malu karena dia mengira kalau Saito mungkin saja ingin mengajak Akane untuk melakukan kencan di hari itu. Namun setelah berbicara dengan Saito, datanglah Himari yang rupanya ingin mengajak Akane untuk makan momoyo di kafe. Tapi Akane pun meminta maaf kepada Himari karena saat ini dia sudah punya janji dengan seseorang dan orang tersebut adalah Saito. Namun ketika Akane ingin segera pulang, dia pun tak sengaja berpapasan dengan Shisei yang sedang kepo dengan kegiatan Akane dan juga Saito di siang hari nanti. Dan singkatnya, ketika hari menjelang siang, Saito dan juga Akane pun segera membeli beberapa bahan dapur untuk makan malam mereka nanti. Dan entah kenapa, Saito pun merasa kalau saat ini Akane sudah berubah 180 derajat dari sebelumnya. Namun ketika di malam hari, terjadi sebuah kesalahpahaman lagi, di mana Akane malah mengira kalau Saito ingin memeluk Akane. Tapi karena saat ini mereka sudah resmi menjadi pasutri, Akane pun berkata kalau dia sudah mengizinkan Saito untuk menyentuh tubuhnya saat ini. 少しなら見ていてもいいわって。 Dan di esok pagi, secara mengejutkan, Akane rupanya ingin mengajak Saito untuk sarapan di luar rumah. Tapi dari kejauhan datanglah Himari yang tak sengaja melihat mereka berdua yang sedang sarapan bersama. Namun Akane pun segera beralasan kalau ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Tapi saat di malam hari, Saito pun menjadi sedikit kaget dengan Akane yang mau belajar setiap malamnya. Dan ternyata di malam itu, Saito ingin memberikan sebuah kue yang sudah dia beli kepada Akane. Dan ketika Akane mencobanya, Akane pun menjadi sangat baper dengan kue tersebut. Tapi karena Akane terlalu banyak belajar di malam hari, Akane pun malah hampir pingsan di sekolah. Namun hal itu pun harus tetap dia lakukan supaya bisa mengalahkan nilai dari Saito yang selalu mendapatkan peringkat pertama. Tapi ketika di malam hari, Saito pun menjadi sangat panik ketika Akane malah terkena demam yang cukup parah akibat kurang tidur. Dan perlahan-lahan, Saito pun segera merawat Akane. Kemudian Akane pun mengatakan kalau alasan dia selama ini ingin menikah dengan Saito adalah untuk bisa mendapatkan uang supaya bisa masuk di kampus kedokteran. Namun karena kondisi Akane semakin parah, ditambah karena semua Gojek sudah pada tidur, Saito pun memutuskan untuk menggendong Akane dan membawanya ke rumah sakit di malam itu juga. Dan bahkan ketika Akane ingin menolaknya, Saito pun lantas berkata kalau dia tidak akan meninggalkan istrinya yang sedang sakit. 熱はただの風邪じゃない可能性もある。夢って。 Dan ketika melihat Saito yang sangat tulus, seketika Akane pun hanya bisa pasrah dengan perasaan yang salting. Dan karena semalam Saito sudah berjuang untuknya, Akane pun berniat untuk membuatkan sarapan yang enak kepada Saito di pagi hari. Tapi tetap saja, masih terjadi sebuah pertengkaran yang terjadi. 気を作ったばかりのこの熱いフライパンでおこない。ありがとう。 合剤。 Hingga ketika sampai di sekolah, secara tiba-tiba Himari pun malah menjadi sok dekat dengan Saito. Dan ketika melihat hal itu, entah kenapa, Akane pun malah merasa kesal dan seperti cemburu ketika ada seseorang yang mencoba untuk mendekati Saito. Dan hari demi hari pun berlalu, di mana kini Saito pun sudah mulai menerima setiap hal yang ada tentang kehidupannya yang harus hidup bersama dengan Akane, yaitu orang yang pernah tidak dia sukai.
Dan walaupun harus bertengkar setiap harinya, tapi demi bisa mendapatkan warisan dari sang kakek, mau tidak mau Saito pun harus tetap menerima dan bertahan sampai menjadi penerus dari perusahaan tersebut. Hingga di suatu hari, saat Saito dan juga Akane sedang makan siang di kelas, datanglah Shisei yang malah ingin memakan semua makanan yang ada, yaitu makanan yang sudah dibuat oleh Akane. Namun karena tidak ingin membuat Himari menjadi curiga, Akane pun beralasan kalau kesamaan dari makanan mereka berdua hanyalah sebuah kebetulan. Namun ketika Saito ingin makan, ternyata Shisei yang lapar sudah menghabiskan semua makanan siang Saito. Tapi saat Saito ingin membeli cilok di kantin, datanglah Himari yang nampaknya sedang berusaha untuk mendekati Saito lagi. Namun kemudian Himari pun bertanya bahwa apakah saat ini Saito tidak berpacaran dengan Akane, dan Saito pun menjawab kalau dia tidak mungkin berpacaran dengan Akane. Tapi ketika di malam hari, secara tiba-tiba, Akane pun malah merasa ketakutan dan merasa kalau ada seorang hantu yang telah mengawasi mereka berdua. Dan karena sangat merasa ketakutan, Akane pun sampai memeluk Saito. Bahkan ketika ingin belajar pun, Akane malah selalu meminta Saito untuk selalu menemaninya. Dan bahkan saat ingin mandi saja, Akane pun malah menyuruh Saito untuk duduk di depan pintu. Dan karena merasa aneh, di esok hari Saito pun curhat kepada Shisei tentang keanehan yang terjadi kepada Akane. Mendengarkan hal itu, Shisei pun berkata kalau mungkin saja dia bisa mengatasi dan membantu hal tersebut. Dan Shisei pun mulai menyimpulkan kalau semua kejadian yang dialami oleh Akane mungkin saja berkaitan dengan hantu. Dan ketika kembali di kelas, Shisei pun segera berkata kepada Akane kalau dia akan membantu Akane untuk mengusir hantu yang mungkin saja sudah berada di rumah mereka. Dan ketika mendengarkan hal itu, Akane pun menjadi sangat bersyukur dengan bantuan dari Shisei. Singkat cerita, ketika kembali di sore hari, Shisei pun segera mampir di rumah Akane dan juga Saito dan mencoba untuk merasakan beberapa aura kodam yang ada di rumah itu. Dan kemudian Shisei pun mengatakan kalau semua hantu yang ada di rumah ini mungkin adalah ulah dari Saito yang suka menonton film Skibidi. Hingga tibalah di kamar Saito dan Akane. Namun bukannya mengusir hantu yang ada, Shisei pun malah mencium beberapa pakaian Saito. Dan kemudian Akane pun mulai menunjukkan beberapa tempat yang menurutnya sering muncul penampakan aneh. Dan setelah melihat semua tempat-tempat itu, Shisei pun mulai menyimpulkan satu jawaban, di mana hantu yang sering mengawasi Akane dan juga Saito sebenarnya adalah Shisei itu sendiri. Dan rupanya selama ini, Shisei yang merasa kepo dengan kehidupan Akane dan juga Saito memutuskan untuk segera masuk secara diam-diam ke rumah Akane dan juga Saito di malam hari. Dan karena masalah hantu sudah selesai, mereka pun memutuskan untuk segera makan malam bersama. Tapi entah kenapa, ketika melihat Saito yang sangat dekat dengan Shisei, Akane pun malah merasa cemburu dengan hal tersebut. Hingga ketika di malam hari, Akane pun mengatakan kepada Saito bahwa selama ini hubungan di antara Saito dan juga adik tirinya sudah seperti bukan saudara lagi, melainkan seperti sepasang kekasih yang sudah menikah. Dan Saito pun berkata kalau memang sedari kecil dia sudah terbiasa memanjakan adiknya. Dan di tengah suasana yang canggung, secara tiba-tiba Akane pun malah merasa kalau ada seseorang yang sudah menyentuh tubuhnya. Dan secara mengejutkan muncullah Shisei yang ternyata ingin tidur bersama dengan mereka. Dan ketika di pagi hari, Shisei pun mengatakan kalau dia sudah mengetahui bahwa saat ini Akane sedang merasa cemburu kepada Shisei yang sangat akrab dan dekat dengan Saito. Kemudian kita pun akan melihat sedikit masa lalu dari Akane, di mana dulu ketika Akane tidak memiliki teman seorang pun, datanglah Himari yang selalu mengajak Akane untuk berteman. Dan bahkan walaupun sudah menolaknya, namun dengan wajah yang sangat tulus, Himari tetap ingin berteman dengan Akane sampai saat ini. Kembali ke masa kini, di mana secara mengejutkan, Himari pun mengatakan kepada Akane kalau saat ini dia sedang menyukai Saito, yang tanpa Himari sadari kalau Akane dan juga Saito sebenarnya sudah menikah. Dan rupanya, alasan Himari menjadi suka kepada Saito, yaitu Saito memiliki sifat yang sangat tulus dan suka membantu setiap orang yang sedang terkena masalah. Dan ketika mendengarkan hal itu, Akane pun langsung teringat dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana Saito sudah berhasil menyelamatkan Akane dari demam yang cukup parah. Dan karena sudah menyukai Saito, Himari pun ingin meminta bantuan kepada Akane untuk mencari tahu setiap hal yang Saito sukai. Dan ketika sampai di rumah, Akane pun segera mencatat setiap hal yang Saito lakukan, mulai dari makanan, game, serta beberapa hal yang sering dilakukan oleh Saito. Dan di esok hari, Akane pun segera menyerahkan beberapa catatan tentang Saito kepada Himari. Dan hari demi hari pun berlalu, di mana saat ini Akane dan juga Saito pun mulai saling membantu di pekerjaan rumah. Bahkan setiap sore, Akane dan
dan juga Saito selalu membeli beberapa bahan dapur di toko. Bahkan saat ini, Saito pun sudah mulai memuji setiap masakan yang dibuat oleh Akane. Yang tentu saja, hal itu pun membuat Akane menjadi sangat merasa salting dengan pujian-pujian dari suaminya. Tapi di esok hari, secara mengejutkan, Himari pun malah bertanya kepada Saito tentang tipe cewek yang Saito sukai. Namun karena Saito adalah seorang gamer akut, dia pun malah tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan karena Saito tidak bisa menjawabnya, secara mengejutkan Himari pun malah mendekati Saito dan berkata bahwa bagaimana dengan dirinya. Dan rupanya hal itu pun cukup membuat Saito menjadi salting kepada Himari. Tapi saat kembali ke rumah, ketika Akane sedang mencatat hal penting tentang Saito, datanglah Saito yang malah menciduk Akane. Singkatnya, setelah mendapatkan buku favorit Saito, Akane pun segera memberikan buku tersebut kepada Himari. Melihat hal itu, Himari pun menjadi sangat berterima kasih dengan bantuan dari Akane selama ini. Dan dengan menggunakan beberapa hal yang Saito sukai, Himari pun mulai mencoba mendekati Saito di sekolah dengan membahas beberapa hal yang Saito suka di buku itu. Tapi ketika melihat hal tersebut, entah kenapa Akane malah merasa nyesek ketika melihat hal itu. Di lain sisi, saat sedang mengawasi Himari dan juga Saito, datanglah Shisei yang bertanya bahwa apakah saat ini Akane sedang merasa cemburu kepada Saito dan juga Himari. Namun Akane yang gengsi pun mengatakan kalau dia tidak mungkin merasa cemburu kepada Saito. Dan karena sudah berhasil mendekati Saito di hari itu, ketika waktu sekolah pulang tiba, Himari pun segera berterima kasih kepada Akane yang sudah mau membantunya. Dan karena merasa bahagia, Himari pun mengatakan kalau dia ingin mampir di rumah Akane untuk curhat sebentar. Dan ketika mendengarkan hal itu, Akane pun menjadi sangat panik. Kembali kepada Saito yang sedang main game di rumah, datanglah Akane yang berkata kalau saat ini dia ingin mengajak Himari untuk mampir ke rumah mereka. Dan oleh karena itu, Saito harus segera bersembunyi secepat mungkin agar pernikahan mereka berdua tidak jadi ketahuan. Hingga ketika Himari datang, rupanya Himari ingin meminta izin kepada Akane untuk mengajak Saito kencan di esok hari. Dan karena tidak ingin membuat curiga, Akane pun segera berkata kalau Himari tidak perlu meminta izin kepada Akane. Dan di esok hari, Himari pun segera mengajak Saito untuk melakukan kencan di siang nanti. Tapi ketika melihat hal itu, Shisei pun langsung berkata kepada Akane kalau Akane sudah membohongi perasaannya sendiri. Dan sekembalinya ke rumah, Saito pun segera bertanya kepada Akane tentang kencannya dengan Himari. Namun Akane yang gengsi pun kembali berkata bahwa dia tidak peduli jika Saito ingin berkencan dengan siapapun. Lagi pula, pernikahan Akane dan juga Saito hanyalah sebuah keterpaksaan. わかった。念のため。自分の夢を叶えるために手を結んだだけ。 Singkatnya di esok hari, rupanya Saito sudah bersiap untuk melakukan kencan dengan Himari. Namun ketika Saito ingin pergi, secara tiba-tiba Akane pun malah memeluk Saito dan menahannya. Melihat hal itu, Saito pun berkata kalau hal seperti inilah yang pengen Saito lihat dari Akane. Rupanya sedari kemarin, Saito sudah membatalkan kencannya dengan Himari. 決まっている。よかった。 Tapi di esok hari, secara mengejutkan, Himari pun malah kembali mendekati Saito, bahkan walaupun sudah ditolak oleh Saito kemarin. Dan di hari itu, rupanya Himari ingin memberikan sekotak stik spesial yang sudah dia buat kepada Saito yang sangat dia sukai. Melihat hal itu, Akane pun tentu saja menjadi sangat kesal dan berkata bahwa sebaiknya Himari tidak boleh mendekati pemuda seperti Saito karena Saito mungkin saja adalah pemuda culun. Yang padahal sebenarnya, Akane hanya merasa cemburu kepada kebaikan Himari terhadap Saito. ってきたんだ。サイトくん生のにいいから。はーい。 Namun lagi-lagi, ketika di siang hari, Himari pun malah ingin mengajak Saito untuk belajar bersama di rumah Saito nanti. Melihat hal itu, Akane yang merasa cemburu pun memutuskan untuk mengajak Himari dan juga Saito untuk belajar di rumahnya saja. Yang tanpa Himari sadari kalau sebenarnya rumah Akane saat ini adalah rumah Saito juga. Hingga setelah hari semakin sore, Saito yang sudah mulai capek dengan sifat Himari pun memutuskan untuk mencari beberapa angin di luar rumah. Dan rupanya Akane malah ingin ikut bersama Saito. 頭のどっかがぶっ飛んでいるんだ。だってそんな記憶力があればサイトが勝ち逃げしないよう見張っておく。 Tapi ketika Akane dan juga Saito kembali ke rumah di malam hari, mereka pun menjadi sangat syok ketika melihat Shisei dan juga Himari yang sedang asik memainkan PS milik Saito. Melihat hal itu, Akane pun beralasan kalau PS tersebut merupakan peninggalan ayahnya, dan karena tidak ingin membuat Himari menjadi semakin tahu, Akane pun memutuskan untuk mengajak Himari dan juga Shisei untuk segera tidur. Namun secara tiba-tiba, lampu rumah malah padam, yang hal itu pun membuat Akane menjadi sangat takut dan tak sengaja memeluk Saito.
お前、素直な子が好きなの。相かぶりすぎ。そいつのせい。 Dan lagi-lagi Akane pun beralasan kepada Himari kalau itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Tapi di esok hari, karena ujian akan segera dimulai, Akane pun memutuskan untuk mengajak Saito belajar bersama di malam hari. Namun ketika kembali ke rumah, Saito yang kesal pun segera menarik buku Akane karena selama ini Akane selalu menghabiskan waktunya untuk belajar setiap hari. Dan rupanya, alasan Akane ingin selalu menjadi peringkat pertama adalah untuk bisa masuk ke dalam sekolah dokter supaya bisa membantu banyak orang yang sakit. Karena beberapa waktu yang lalu, Akane sudah pernah kehilangan seorang adik kesayangannya akibat sakit yang cukup parah. Dan karena merasa kasihan kepada kisah Akane, Saito pun segera curhat kepada Shisei bahwa saat ini Akane sedang merasa sedih karena teringat dengan adiknya. Merasa bersalah dengan hal itu, Shisei pun berkata bahwa Saito harus segera memberikan sebuah hadiah kepada Akane supaya bisa membuat Akane merasa senang dan melupakan masa lalunya. Ketika kembali ke rumah, siapa sangka untuk pertama kalinya Saito memutuskan untuk mengajak Akane berkencan di esok hari. Dan ketika mengetahui kalau Saito ingin mengajak Akane untuk kencan, di esok hari, nenek Akane pun segera membawa Akane ke rumah keluarganya untuk membuat Akane menjadi secantik mungkin. あかね専用の衣装部屋。だから下着なしは刺激が強すぎるんじゃ。 Dan benar saja, ketika di siang hari, Saito pun menjadi sangat shock ketika melihat kecantikan Akane di hari itu. Dan tanpa basa-basi, Saito pun segera mengajak Akane ke tempat karaoke andalannya. 密室に連れ込んで。一緒に歌うか。ええ。 Hingga setelah membuat mood Akane menjadi kembali naik, Saito pun segera meminta maaf kepada Akane atas perkataannya beberapa waktu yang lalu yang sudah membuat Akane menjadi kembali teringat dengan kenangan adiknya. Dan secara mengejutkan, Akane pun mengatakan kalau saat ini, Saito sudah berhasil membuat Akane yaitu istrinya menjadi sangat bahagia. ついていってあげるわ。 Hingga setelah melakukan kencan yang cukup lama di kota, saat ingin pulang dari kota, Akane malah tak sengaja melihat sebuah cincin pernikahan. Namun karena harganya yang terlalu mahal, mereka pun memutuskan untuk tidak membelinya sekarang. Tapi setelah melihat cincin tadi, entah kenapa, Akane malah teringat dengan perkataan dari sang ibu bahwa cincin pernikahan itu merupakan sebuah tanda kalau pasangan kita sangat sayang dan setia kepada kita. おかげで元気。
saat ini Akane sedang dijodohkan dengan orang yang sangat dia tidak sukai. Dan ketika mendengarkan hal itu, Himari pun berkata kalau dia menjadi Akane, maka dia akan segera menolak perjodohan tersebut. Apalagi orang yang ingin dijodohkan adalah orang yang sangat tidak disukai oleh Akane sedikit pun. Di lain sisi, rupanya Saito juga sedang curhat kepada adik sepupunya tentang perjodohannya saat ini, di mana Saito malah dijodohkan dengan seorang gadis pemarah yang sangat tidak dia sukai. Namun si adik Shisei yang polos pun berkata kalau Saito harus tetap menerima takdir itu supaya Saito bisa menguasai perusahaan si kakek di masa depan nanti dan menjadi orang terkaya di Jepang. Singkat ceritanya, setelah 3 hari sudah berlalu, kini Akane dan juga Saito harus mengetahui